3 Menteri Nasdem, 2 diciduk KPK, habislah BTS 4G Kominfo, terbitlah Food Estate. Denny Siregar, Nasdem habis diobok-obok, Paloh auto pusing. Syahrul Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementan lainnya menjadi tersangka. Seharusnya ini menjadi perhatian yang sangat luar biasa bagi Nasdem. Setelah kasus Johnny G. Plate kemarin, harusnya dilakukan pembenahan besar-besaran, bukan akhirnya malah terjadi lagi hal seperti ini. Kita masih ingat pidato Pak Surya Paloh yang mengatakan, jika ada kadernya yang korupsi, maka partai akan saya bubarkan. Nah, ini sudah sekian kali, bahkan 2 menterinya terkena kasus korupsi. Apakah selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem, juga mempengaruhi suara untuk Anies Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Terjadi lagi, kader Nasdem yang duduk di posisi jabatan pemerintah kabarnya menjadi tersangka terkait kasus korupsi. Ini memalukan. Kader Nasdem yang jadi terdakwa korupsi itu adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian sekaligus Ketua DPP Partai Nasdem. Ini adalah pukulan telak bagi Nasdem. 3 kadernya jadi menteri, 2 diantaranya jadi tersangka korupsi. Sebelumnya, yang tertangkap adalah Sekjen sekaligus Menteri Menkominfo Johnny G. Plate. Kita tahulah, kasus Johnny ini terkait korupsi BTS atau tower jaringan internet di Indonesia. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan telah menetapkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan itu menindaklanjuti peningkatan status dugaan korupsi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti. Satu di antaranya melalui penggeledahan rumah dinas SYL yang dilakukan pada Kamis 28 September hingga pagi ini. Syahrul sudah pernah diperiksa KPK pada 19 Juni lalu. Kala itu ia diperiksa kurang lebih selama 3 jam. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pernah menyampaikan bahwa ada 3 klaster dugaan korupsi yang tengah didalami di lingkungan Kementan. Dia menyampaikan itu usai Syahrul Yassin Limpo diperiksa pada 19 Juni lalu. Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima cnnindonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yassin Limpo dan 2 pejabat Kementerian Pertanian lainnya sebagai tersangka. Hal ini pun langsung mendapatkan tanggapan dari pegiat media sosial Denny Siregar. Denny menyindir Surya Paloh dan juga Partai Nasdem. Menurut Denny, habis korupsi BTS 4G Kominfo, terbitlah Food Estate. Nasdem habis diobok-obok. Memang sebelumnya Sekjen Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Johnny G. Plate terjerat kasus korupsi menara BTS 4G Kominfo. Selang beberapa bulan, elit Nasdem sekaligus Menteri Pertanian terjerat kasus korupsi yang mungkin diketahui soal kasus Food Estate. Hal ini bisa membuat Paloh kelimpungan dan pusing 7 keliling. Program ini dipercayakan oleh Presiden Jokowi kepada beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Pertahanan. Karena kalau bicara tentang pangan tentu dekat dengan pertanian, dan kalau bicara tentang ketahanan tentu bicara soal pertahanan. Maka Menteri Syahrul Yassin Limpo dan juga Prabowo dipercayakan oleh Presiden Jokowi untuk membangun negara ini lewat ketahanan pangan. Tapi masalahnya yang menjadi permasalahan adalah ketidakbecusan menteri-menteri Presiden Jokowi yang ternyata lebih memilih untuk mensejahterakan diri mereka sendiri dan partainya ketimbang dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Bisa jadi bukan hanya Menteri Syahrul Yassin Limpo saja yang terjerat, tapi Prabowo juga akan bisa terjerat. Padahal sebelumnya Prabowo sempat berambisi akan menanam setidaknya 1 juta hektar singkong demi menggantikan gandum. Tapi realitanya semua hanyalah omong kosong belaka. Ditambah lagi dengan sengaja Prabowo mengarahkan proyek Food Estate yang ditafsir memiliki angka puluhan triliun rupiah itu ke perusahaan PT Agrinas Agroindustri Nasional, yang dimana perusahaan tersebut berada di bawah kendali Prabowo. Mengetahui kebenaran seperti itu membuat jalan pikirku berkecamuk kesana kemari. Aku tak habis pikir jika Yassin Limpo dan Prabowo senekat ini demi memperkaya diri melalui bagi-bagi proyeknya ke kawan-kawannya yang lain.
Jika ini masalah uang, apakah gaji para pejabat yang bertindak curang seperti kroni Prabowo tadi masih kurang? Jika memang kurang, berarti mereka tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Hanya demi uang dan kekuasaan sampai hati kalian merusak lingkungan yang teramat kami cintai lewat tanaman singkong yang katanya menjanjikan. Tapi nyatanya, kepercayaan dari Presiden Jokowi dan rakyat pun kalian permainkan sesuka hati. Buka mata dan hati kalian saat ini. Lihatlah bagaimana krisisnya pangan di kawasan yang telah digunduli itu. Akibat rasa haus akan kekuasaan dan jabatan, membuat kalian lupa jika ada rakyat yang kini sengsara. Bukannya singkong yang ditumbuh, justru kondisi di sana semakin gersang. Tindakan merugikan semacam ini sudah pasti akan berimbas pada Jokowi, yang mana sebagai penanggung jawab utama atas kegagalan proyek besar ini. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kritik tajam Caimin, sindir Prabowo, food estate terbukti gagal. Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional. Kalau enggak, kita impor terus dan berbahaya karena negara-negara produsen pun pada satu titik tertentu akibat El Nino, akibat krisis pangan global. Sudah mengapa Prabowo sangat ngotot dompleng ke Jokowi. Pasang spanduk, pasang baliho yang isinya foto Prabowo dengan Jokowi. Tak hanya untuk mendompleng popularitas Jokowi, Prabowo juga mau jadikan Jokowi sebagai tameng atas kegagalan kinerjanya. Contohnya, kegagalan food estate, Prabowo akan menjadi beban berat bagi Jokowi. Food estate food estate itu menghabiskan banyak sekali anggaran negara. Oke, lalu pohon-pohon ditebang. Pohon-pohon itu juga bisa dikonversi menjadi uang tentunya. Pohonnya nggak kelihatan, anggarannya nggak kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo? Loh, itu tugas yang diberikan Presiden pada dia dan dia tidak sanggup melaksanakan. Kenapa tiba-tiba ngomong begitu? Enggak, ini lalu salah. bagaimana Ini sekarang Prabowo bilang mau memberikan kejahatan sama buat juga saya, ini sama nanam pohon aja gagal kok. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Proyek food estate saat ini sedang jadi bahan debat karena dianggap gagal. Proyek ini adalah tanggung jawab Menteri Pertanian dan Menteri Pertahanan. Food estate ini adalah salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi krisis pangan karena langkah India menyetop ekspor beras yang menyebabkan harga beras di Indonesia menjadi naik. Food estate ini adalah upaya agar situasi saat ini tidak terjadi lagi di masa depan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin, proyek lumbung pangan atau food estate yang dibangun di sejumlah daerah di Indonesia terbukti gagal. Hal ini ia sampaikan saat menjawab pertanyaan soal melambungnya harga bahan pokok, terutama beras. Caimin mengatakan produktivitas pangan harus digerakkan secara masif melalui peningkatan produktivitas lahan serta tanah milik rakyat dan petani. Menurutnya, masalah pangan di Indonesia tidak bisa diselesaikan melalui program food estate. Wakil Ketua DPR itu yakin bahwa pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah. Menurutnya, pemilik tanah level kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi. Jika tak dilakukan, Caimin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus-menerus di masa mendatang. Ia menegaskan hal ini sangat berbahaya bila negara-negara produsen sedang mengalami krisis pangan. Nah, karena dianggap gagal, tentunya banyak yang menyalahkan Prabowo. Tapi ada yang lucu, Caimin juga ikutan komentar. Dia bilang food estate gagal saat ditanya soal usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menurunkan harga pangan yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Sontak, banyak yang berpikir Caimin mau menyerang Prabowo. Ya maklumlah, Caimin sudah menyeberang ke Anies Baswedan, meninggalkan Prabowo. Jadi ya wajar dia mulai berseberangan. Buktinya Gerindra bilang, sebelum itu Caimin tidak pernah bicara food estate gagal. Gerindra seolah mau bilang saat Caimin masih berkoalisi dengan Prabowo, dia tidak komentari food estate gagal. Kenapa baru sekarang? Gerindra sepertinya cukup tersinggung karena memang food estate ini agak diidentikan dengan nama Prabowo. Nama Prabowo jadi jelek berkat kegagalan food estate.
Nama Menteri Pertanian juga menjadi jelek, tapi tidak separah dampak yang diterima Prabowo karena Prabowo lebih populer dan mau nyapres pula. Efeknya lebih terasa. Kritik soal food estate juga sempat datang dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Agustus 2023 lalu. Hasto menilai program food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Ia mengatakan proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun. Jokowi menegaskan proses membangun food estate untuk mengantisipasi krisis pangan global. Ia mewanti-wanti, kini semua negara sedang menghadapi krisis pangan. Ia mencontohkan persoalan gandum dan beras alami, kelangkaan dan menjadi problem di semua negara. Tapi serangan Caimin ini bukan saja menyinggung nama Prabowo, tapi juga menampar Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang merupakan kader dari Nasdem. Dan kita tahu, Nasdem adalah partai koalisi dengan PKB saat ini. Kalau Caimin menyerang Prabowo bisa dimaklumi mengingat saat ini sudah berpisah. Tapi kalau menyerang Menteri Pertanian, ini sama saja seperti menyerang teman sendiri. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Caimin niatnya mungkin mau menyerang satu orang, tapi sekaligus menyerang koalisi sendiri. Gimana nih? Ngakak, niat nyindir, ketampol balik. Habib Rizik minta jangan pilih pemimpin yang kasar